Sukacita? Yes, yes, yes. Luar biasa. Adik-adik, walaupun kita sampai hari ini masih beribadah online, tapi anak Tuhan harus selalu semangat. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, ayo coba siapkan dulu Alkitabnya. Sudah ya? Nah, kalau Alkitabnya sudah siap, kita siapkan hati kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan saat teduh. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu bersiap untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Ayo kita berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan. Lagu Dari Terbit Matahari. Berdiri ya, kita nyanyi satu lagu lagi, lagu Kidung Ceria nomor 20 yang berjudul Bapa di Surga Mengasihiku. Adik-adik sekarang boleh duduk ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 138, Firman Allah Jaya.
Shalom adik-adik, pembacaan Alkitab kita di minggu hari ini diambil dari Perjanjian Baru dari Ibrani 11 ayat 1-7. Perjanjian Baru Ibrani 11 ayat 1-7. Ya, Perjanjian Baru Ibrani 11 ayat 1-7. Kalau sudah ketemu pembacaan Alkitab kita, biarkan Alkitab kita terbuka. Sudah? Nah, kalau sudah ketemu, mari kita siapkan diri kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Minggu hari ini kami mau membaca sedikit dari firman Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami agar kami dapat mengerti maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, yang sudah ketemu dari Perjanjian Baru ya, Ibrani 11 ayat 1-7. Kalinda bacain ya buat adik-adik. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab kita minggu hari ini adik-adik. Adik-adik, duduk yang manis ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Boni. Jangan bosan-bosan ya ketemu Boni terus. Nah adik-adik, minggu hari ini pembelajaran kita adalah tentang iman. Nah adik-adik, ada yang udah pernah dengar ya tentang kata iman? Apa ya yang adik-adik ketahui tentang iman? Ayo. Yap, betul. Nah adik-adik, yang belum tahu Boni kasih tahu ya. Iman itu sebenarnya adalah percaya atau meyakini. Jadi, iman itu adalah sikap percaya kepada Tuhan Allah, mempercayai tindakan Tuhan Allah kepada kita. Iman itu pasti selalu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Nah, dari pembacaan Alkitab kita, Ibrani 11 ayat 1-7, ada 3 tokoh Alkitab yang diceritakan. Ketiga tokoh ini adalah contoh teladan dari orang-orang beriman, orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan Allah. Siapakah mereka? Deng deng
kesetiaannya untuk mempersembahkan korban bakaran berupa bagian yang terbaik dari anak dombanya kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah Henok. Ada yang tahu cerita tentang Henok? Yap, tindakan iman Henok adalah bergaul dengan Allah. Kesetiaannya untuk hidup dalam perkenan Tuhan. Sehingga karena iman, Henok terangkat dan tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Wow. Dan yang ketiga adalah cerita tentang Nabi Nuh. Ya. Adik-adik kalau yang ini pasti udah pada hafal dong ya. Cerita tentang Nabi Nuh. Ayo, siapa yang ingat? Nabi Nuh buat apa ya? Betul, Nabi Nuh membuat bahtera atau perahu yang sangat besar. Wow, untuk menyelamatkan keluarganya dan binatang-binatang yang dibawanya masuk ke dalam bahtera ketika mengalami apa yo? Ya, banjir. Wow. Nuh meyakini bahwa Allah memilih dirinya dan keluarganya untuk diselamatkan. Wow. Hebat-hebat kan ya adik-adik cerita-ceritanya. Contoh dari Alkitab tadi. Nah, adik-adik, dari ketiga cerita di atas nih, ternyata ada hal-hal loh yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, iman itu berarti percaya atau yakin kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah itu selalu ada dan hadir bagi kita semua. Dan yang kedua, iman kepada Tuhan Allah berarti kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Nah, berhubungan dengan Tuhan, salah satu caranya yaitu berdoa. Hayo, siapa yang tadi pagi bangun berdoa? Atau. Lupa Aboni, kesiangan. Hehehe. Nah, besok rajin berdoa ya. Jadi, kita harus selalu memiliki waktu untuk berdoa dan bicara dengan Tuhan Allah. Dan yang ketiga, kita harus melakukan perintah Tuhan Allah, sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang terakhir, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti siapa? Ya, betul, seperti Habel. Nah, adik-adik, yuk kita dengan sungguh-sungguh mengimani kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Meskipun nih adik-adik saat ini melaksanakan IMPA secara online, tapi adik-adik harus mengimani, harus yakin bahwa saat ini juga Tuhan Allah ikutan hadir di tengah-tengah kita, di samping adik-adik, dekat adik-adik. Ya, meskipun IMPA-nya secara online, tapi Tuhan Allah hadir dengan kita saat ini. Demikian firman Tuhan minggu hari ini. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah dibawakan oleh Kak Linda. Gimana firmannya? Harus selalu adik-adik ingat, yang lebih penting harus adik-adik lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari, supaya firman yang sudah disampaikan tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi berkat dalam hidup kita semua. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, mari kita membuka Gidung Ceria kita nomor 267 dengan bernyanyi lagu Siapa Yang Berpegang.
siapkan hati kita dan juga kita siapkan diri kita mau berbicara bersama Tuhan melalui doa. Mari kita satu di dalam doa. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan, serta kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan mau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta kesabaran dalam mendidik kami. Kami mau berdoa untuk sekolah, guru, dan teman-teman kami, tempat kami menimba ilmu. Berikan kami kepintaran ya Tuhan, walaupun kini kami bersekolah melalui daring karena masih dalam masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan mau memberkati kami, berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden, Menteri, dan para jajarannya. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis yang kini menjadi garda terdepan. Tuhan kiranya mau menjaga dan memberikan mereka kesehatan ya Bapa. Berkati dan sembuhkan pula para pasien COVID, berkati para dokter, perawat, serta obat-obatan yang mereka minum agar mereka dapat kembali pulih dan berkumpul bersama keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Abraham. Tuhan berkati Ibu Pendeta Vera, majelis, dan para jemaat, serta para kakak-kakak layan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi lagu Kidung Ceria nomor 356. Ku beri persembahan ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari adik-adik, sekarang kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami berikan, supaya boleh berguna untuk pembangunan kasih tubuh Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, biarlah mereka boleh mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya, karena kita sudah selesai beribadah. Untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita
kita bernyanyi lagu Hidup Ceria nomor 269, Tinggallah Dalam Yesus. Oke adik-adik, kita telah selesai beribadah. Untuk itu mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, pagi ini kami telah selesai beribadah. Kami sudah bernyanyi bersama, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Nah, adik-adik tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, ini dia alat-alat yang perlu kita persiapkan. Nah, kalau udah pada lengkap, baru saatnya kita membuat pola binatang-binatang. Boleh terserah binatang-binatangnya. Adik-adik boleh lihat contoh polanya dari Google, dari YouTube, atau mungkin yang lebih mudah kalau misalkan adik-adik susah untuk membuat polanya, adik-adik bisa print out dari komputer, nanti minta tolong papa atau mama di print out supaya bisa jauh lebih mudah. Nah, tapi kalau misalkan mau buat pola seperti Kalinda nggak apa-apa, contoh gambarnya banyak kok di Google, adik-adik bisa searching aja ya. Nah, habis membuat pola, saatnya kita warnainnya satu-satu ya, harus sabar dan pelan-pelan pastinya supaya hasil warnanya bagus. Nah, satu-satu diwarnain ya. Kalau udah selesai, kita gunting satu-satu lagi. Ini juga harus benar-benar sabar ya adik-adik. Pelan-pelan aja guntingnya supaya nggak kegunting gambarnya dan supaya lebih rapih. Setelah bikin selesai, kita buat bahteranya atau perahunya. Nah, tutorialnya juga banyak sih di YouTube atau di Google. Adik-adik bisa lihat aja ya. Lalu yang ketiga kita buat tulisan. Nah, ini yang penting nih. Dari Ibrani 11 ayat yang pertama bacaan kita tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ditulis baru habis itu kita potong. Tulisnya juga sekreatif adik-adik ya. Boleh warna-warni, boleh hitam putih, terserah deh. Gimana bagusnya aja. Habis itu kita tempel dan tara, semuanya kita tempel ya. Nah, yang terakhir kita mau buat ombaknya. Ini yang kertas warna birunya kita gunting terus kita buat pola ombak. Aduh, ada kucing.
Oke, kita buat pola ombaknya, habis itu kita gunting. Nah, dikasih jarak ya adik-adik, di bawahnya tuh dilebihin dikit tuh, supaya nanti kalau misalkan mau dilem bisa dilipat gitu. Habis itu kita lem bawahnya, lalu kita lipat ombaknya. Nah, di bagian lipatan itu kita lem supaya dia nempel. Dan tarang, jadi deh. Adik-adik selamat mencoba ya. Jangan lupa buat sekreatif mungkin dan sebagus mungkin, dan share ke kakak-kakak. Selamat mencoba.